Deta. Deta, oh, oke. Bernadetta. Ratusan warga Matraman ini terlihat antusias mengantri untuk dilakukan vaksin dosis kedua dan ketiga di halaman Polsek Matraman, Jakarta Timur. Antusias warga yang akan divaksin ini dikarenakan peserta vaksin mendapatkan minyak goreng, sembako, dan uang transport sebesar Rp100.000 yang diberikan pihak Polsek Matraman, Jakarta Timur. Selain mendapatkan minyak sayur, sembako, dan uang transport, warga juga mendapatkan sertifikat vaksin. Oh, senang banget. Memang lagi jarang. Minyak gorengnya kan langka. Wahyu Trijudi. Senang banget. Kebetulan hari raya besar Isra Mi'raj, yang lansia juga yang hadir kita berikan sembako juga transport, seperti itu. Kegiatan vaksinasi dan bagi-bagi sembako ini atas perintah Kapolda Metro Jaya untuk percepatan dan meringankan beban masyarakat yang saat ini kesulitan sembako, serta sekaligus memperingati Hari Raya Besar Isra Mi'raj. Dari Jakarta Timur, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 18 juta vaksin gratis akan jatuh tempo atau expired pada akhir Februari 2022. Guna mengantisipasi hal tersebut, vaksin booster di sejumlah wilayah terus dilakukan agar vaksin yang berasal dari donasi negara maju dapat digunakan sebelum jatuh tempo. Jutaan dosis vaksin COVID-19 Indonesia sudah memasuki masa kadaluarsa. Menteri Kesehatan mengutarakan bahwa 18 juta dosis vaksin kadaluarsa di akhir bulan Februari. Menurut Menteri Kesehatan, vaksin yang kadaluarsa rata-rata hibah dari beberapa negara. Yang menyuntiknya cepat dan Indonesia sudah cepat. Jadi kita dapat mungkin lebih dari 100 juta vaksin gratis yang donasi. Tapi memang expiring date-nya itu dekat vaksin donasi. Nah di bulan Februari itu banyak sekali yang akan jatuh tempo. Nah itu sekarang yang kita sedang kejar di seluruh daerah. Mungkin total ada berapa? Ada 4 juta lebih di seluruh daerah, plus yang 18 juta di Jawa dan luar Jawa Barat. 4 juta itu. Capaian vaksinasi di beberapa provinsi masih jauh dari target. Seperti data dari Kemenkes per 28 Februari, total vaksinasi COVID-19 nasional dosis pertama 190.969.000 orang atau 91,7%. Dari target 208.265.720 orang. Dosis kedua capai 144.458.000 orang atau 69,36%. Sedangkan total vaksinasi dosis ketiga masih 10.788.000 dosis atau baru 4,89%. Sedangkan provinsi dengan capaian vaksinasi COVID-19 yang rendah di dosis pertama terdapat pada Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk dosis kedua terdapat pada Papua, Maluku, Papua Barat, dan Maluku Utara. Apakah dengan adanya vaksin COVID-19 yang kadaluarsa sebagai bukti bahwa capaian vaksinasi yang belum maksimal? Pemerintah perlu mengevaluasi pemberian vaksinasi secara nasional, terlebih di Indonesia bagian timur yang memiliki capaian vaksin yang rendah. Tim Liputan iNews melaporkan. Apa penyebab 18 juta vaksin ini kadaluarsa? Sudah bergabung bersama iNews Siang juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang Ibu Nadia. Selamat siang Mbak Deta. Baik, Ibu Nadia, hari ini adalah awal Maret. Apakah 18 juta vaksin tersebut sudah dinyatakan kadaluarsa?
Ya, jadi kemarin memang kita sudah mengidentifikasi ya, sebenarnya dari 18 juta itu minggu lalu ya, seminggu yang lalu kemudian kita melakukan koordinasi dan percepatan termasuk juga mengupdate data-data terkait stok vaksin ini, karena memang 18 juta itu adalah data yang terlaporkan ke pusat, tapi kemudian kita komunikasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memastikan stok yang ada di lapangan itu seperti apa. Nah, kemarin Senin yang lalu kita sudah menurunkan ya dari 18 juta potensi akan terjadi expired itu atau kadaluarsa sudah tinggal hanya 6 juta. Dan pada saat terakhir kemarin kita sudah kembali ya terus melakukan vaksinasi, percepatan vaksinasi, juga terus memperbaiki update daripada stok vaksin, serta juga ada kajian baru dari Badan POM terhadap beberapa vaksin yang merupakan vaksin AstraZeneca itu setelah dilihat kembali masa kadaluarsanya mendapatkan perpanjangan, karena kita tahu sebenarnya ini sebenarnya bukan masa kadaluarsa tapi merupakan masa edar pemakaian. Kalau kita lihat bahwa karena ini vaksin-vaksin baru, Badan POM cukup berhati-hati ya untuk kemudian memberikan masa edar daripada vaksin ini. Kemarin terakhir masa edar ini adalah 9 bulan. Nah, ini kemudian diperpanjang lagi sehingga total sebenarnya yang kita identifikasi mengalami kadaluarsa itu hanya 200.000. Oke, berarti dari 6 juta dan yang benar-benar tidak bisa dipakai hanya 200.000. Apakah sisanya akan diberikan kepada masyarakat Indonesia, Ibu? Tentunya kalau yang sudah dinyatakan sudah habis masa pakainya atau masa edarnya, ini tidak akan diberikan kepada masyarakat ya, karena walaupun kalau kita melihat dari masa produksi di sana juga tercantum masa kadaluarsa yang sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun, tetapi karena memang Badan POM sudah mengatakan bahwa pada beberapa vaksin yang produksinya batch tertentu ini bisa mendapatkan perpanjangan, tapi sisanya itu tetap tidak bisa. Baik, Ibu Nadia, apakah ada kaitannya dengan kualitas vaksin dan juga masa edar dari vaksin tersebut? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ini lebih bersifat kehati-hatian ya, karena memang vaksin ini kan vaksin baru ya, dan penggunaannya itu baru rata-rata dimulai pada tahun 2021, sehingga selalu dalam kajian Badan POM adalah melihat berapa lama sudah digunakan, artinya kemudian dilihat bagaimana perjalanannya, dilakukan uji kualitas, baru kemudian bisa dievaluasi masa kadaluarsanya sampai betul-betul masa kadaluarsanya itu bisa dikatakan sama dengan yang sudah ditentukan oleh laboratorium dari produsen tersebut. Tapi tentunya sebelum sampai ke sana, artinya sebenarnya potensi masa kadaluarsa itu sampai dengan 24 bulan. Tetapi Badan POM itu melakukan evaluasi dan biasanya adalah dari data yang ada, misalnya dari data uji klinis 3 bulan, maka masa edarnya itu hanya maksimum bisa diberikan 2 kali dari masa uji klinis tersebut. Oke, untuk 200 vaksin yang sudah tidak bisa diedarkan, bagaimana kelangsungannya, Ibu? Ya, tentunya ini kalau masih ada di daerah masing-masing tentunya dipisahkan ya, karena kita juga punya ya beberapa vaksin yang sudah tidak digunakan karena misalnya sudah terbuka lebih dari 6 jam sehingga memang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, ini ada prosedur yang tentunya sudah diketahui Dinas Kesehatan untuk kemudian melakukan pemusnahan terhadap barang-barang yang kadaluarsa ini, dan juga berada di bawah bersama-sama dengan Badan POM. Oke, Ibu, banyak yang mengaitkan tidak habisnya stok vaksin ini dengan lambatnya pencapaian vaksinasi. Bagaimana tanggapan Kementerian Kesehatan dan bagaimana cara Kementerian Kesehatan menggencarkan vaksinasi, terutama vaksin booster, Ibu? Iya, kalau kita melihat bahwa umumnya vaksin yang terjadi penolak ini adalah dikarenakan masih ada masyarakat yang ragu-ragu untuk mendapatkan jenis vaksin tertentu. Mereka masih menunda-nunda menunggu jenis vaksin lainnya yang menurut mereka itu menjadi lebih baik ya. Tapi kita sudah sampaikan, sudah kita edukasi terus-menerus masyarakat bahwa tidak perlu menunggu satu jenis vaksin tertentu untuk mendapatkan perlindungan, karena semua vaksin itu adalah sama baiknya.
Baik, semua vaksin sama baiknya, jadi masyarakat yang belum menerima booster ya Bu, ataupun vaksin sama sekali langsung mendapatkan vaksinasi COVID-19. Terima kasih Ibu Siti Nadia sudah berbincang bersama kami di News Siang. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kabar mengejutkan datang saat Rapim TNI Polri 2022 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa positif COVID-19. Tanggal 4 Januari Papua. Mohon izin. Dalam rapat pimpinan, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diwakilkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Presiden Joko Widodo memaparkan bahwa tidak hadirnya Panglima TNI karena Jenderal Andika positif COVID-19. Rapat pimpinan TNI Polri 2022 beragendakan arahan Presiden mengenai fokus kebijakan pemerintah terkait dukungan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Yang saya hormati Panglima TNI yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut, karena beliau baru terkena COVID. Hindari kejaran polisi, pelaku balap liar nyemplung ke sawah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut. Di sawah mana, Bro?